Shalom saudaraku, bersama dengan saya Uncle Mandil 24. Nah, share firman Tuhan pembelajaran Alkitab dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18. Sekali lagi selamat datang bagi saudara yang mau bersama dengan saya belajar Alkitab dalam Kejadian 2 ayat 18. Ini adalah satu sukacita, ini adalah hal yang terindah ketika kita bisa mau belajar firman Tuhan. Bukan untuk Tuhan mengasihi kita, karena Dia telah mengasihi kita sepenuhnya. Tetapi dengan kita belajar Alkitab, firman Allah, kita buka hati kita, di situ kita mau menumbuhkan iman kita mau mengasihi pribadinya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena Dialah yang telah menyatakan, menyelamatkan hidup saya dan saudara dengan darahnya yang kudus di atas kayu salib. Kemenangan terjadi, kedamaian terjadi, dan ada kehidupan kekal bagi kita yang terus percaya hingga kepada garis akhirnya. Saudara, kita akan belajar dalam Kejadian pasal 2 ayat ke-18. Saudara bisa buka Alkitabnya dan saya akan baca dari sini. Kita pelan-pelan belajar ya. Kita pelan-pelan belajar. Kejadian 2 ayat yang ke-18. Tuhan Allah mengambil manusia itu, ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ada 4 hal yang akan saya bahas di dalam video kali ini. Dan di video pertama ini yang akan saya bahas adalah hal pertama dan hal yang kedua. Apa itu hal yang pertama? Yaitu siapa yang berbicara di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18. Saudara bisa lihat kembali Alkitabnya, siapa yang berbicara. Yang berbicara adalah Tuhan Allah, atau dalam teks asli Ibrani-nya yaitu Adonai Elohim. Jadi Tuhan Allah yang berbicara. Hal yang kedua yang Uncle Mandil mau bahas, yang mau saya sharekan, yang kita mau berbincang-bincang kepada saudara, yaitu apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-18. Di situ dikatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ini dulu kita bahas. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Manusia itu siapa sih, saudara? Kalau di dalam Alkitab, dalam versi Lembaga Alkitab Indonesia, di situ menggunakan manusia ya. Tetapi kalau kita lihat dalam teks asli Ibrani-nya mengenai Alkitab, yaitu manusia itu disebut Adam. Kenapa disebut Adam atau dipanggil Adam? Yaitu karena Adamah itu tanah. Karena dia dari tanah dijadikan oleh Tuhan Allah, maka Adam itu menjadi Adam. Jadi begitu juga nanti pemberian nama yang lainnya juga, seperti Abraham. Abraham itu kan awal namanya adalah Abram. Kalau dalam teks aslinya yaitu Avram. Sementara ketika dia menerima berkat atau Tuhan mengadakan perjanjian dengan dia, maka namanya yaitu Avraham, ya kan? Bapa besar segala bangsa gitu dia. Jadi namanya Adam juga begitu, dari Adamah. Makanya namanya Adam, dari tanah makanya namanya Adam. Jadi manusia itu Adam ya, jangan keliru. Tidak ada manusia lain, hanya cuma satu manusia pada waktu Tuhan Allah menjadikannya, saudara. Nah, kalau kita lihat, kalau hanya satu aja manusia, maka tidak akan tergenapi berkat Tuhan di dalam mana? Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28, di mana di situ beranak cucu dan bertambah banyak, penuhilah bumi, ya, dan taklukkanlah itu. Jadi ini berkat Allah kepada manusia yang dijadikannya, yaitu dikatakan di situ ada laki-laki dan ada perempuan, ya, berkat keturunan dalam pernikahan. Luar biasa, saudaraku, bahwa
ada berkat, ada keturunan yang akan dilahirkan dari suatu pernikahan, gitu dia. Jadi ini merupakan berkat Tuhan, dan berkat ini tergenapi kalau tidak hanya satu manusia saja. Makanya itu dikatakan di sini, Tuhan Allah tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, gitu. Jadi Tuhan tidak baik kalau hanya satu orang saja, sebab bagaimana mereka bisa beranak cucu bertambah banyak sesuai dengan Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Jadi sini ada ada keturunan-keturunan yang lahir, ada suatu komunitas yang baru yang akan lahir dari sebuah perkawinan. Tetapi inilah yang saya mau katakan, bahwa hanya Adam yang hidup di bumi ya pada waktu itu, dan itu bukan satu kehendak Tuhan kalau hanya satu aja. Karena apa? Karena di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 di situ ada berkat beranak cuculah dan bertambah banyak. Ya, sebagaimana binatang yang dijadikan juga sepasang ya, sepasang, dan mereka boleh berkembang biak bertambah banyak ya, memenuhi bumi ini. Begitu juga dengan Adam dan Hawa nanti, atau laki-laki dan perempuan, di mana dalam suatu pernikahan mereka juga mendapatkan berkat, yaitu beranak cucu dan bertambah banyak. Ya, puji Tuhan saudaraku. Jadi di video pertama ini dalam Kejadian 2 ayat 18 kita sudah bahas dua hal. Yang pertama tadi siapa yang berkata, yang kedua apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah. Ya, jadi manusia itu nggak baik seorang diri. Artinya pada waktu itu memang nggak baik, karena manusia itu harus beranak cucu dan bertambah banyak sesuai dengan berkat yang Tuhan katakan dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai yang ke-28. Nah, kalau sekarang bagaimana dengan orang yang tidak menikah atau yang belum menikah? Jadi orang yang belum menikah atau tidak menikah itu tidak melanggar apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, gitu. Dia tidak melanggar, gitu dia. Tidak melanggar. Karena ini konteksnya pada waktu itu adalah di mana manusia itu bertambah banyak dengan adanya laki-laki dan adanya perempuan. Dari situlah berkat itu diberikan kepada manusia itu, dan dari manusia yang Tuhan kehendaki sebuah pernikahan, dari pernikahan itu akan melahirkan yang namanya generasi-generasi atau komunitas-komunitas yang baru. Gitu ya saudaraku ya. Ya, puji Tuhan saudaraku. Jadi jangan buat saudara-saudara yang masih sendiri juga, tetap bersabar ya, tetap kita berkarya di dalam Tuhan ya, tetap berkarya dalam Tuhan. Jangan pernah merasa kesepian, gitu ya. Jangan pernah. Karena apa? Karena di dalam Tuhan tidak ada kesepian, tidak ada di dalam kesepian, sebab kita berjalan, berdialog bersama dengan Tuhan, bersama dengan firman-Nya. Ya saudaraku, tetap semangat buat kita semuanya. Tuhan berkati.